Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Gue banyak terima kasih banget buat teman-teman yang udah bantu subscribe sama share channel ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini gue dapat request nih teman-teman. Jadi waktu itu ada salah satu yang komen di salah satu video YouTube dia nanya, "Bang, berbagi tips dong buat jadi perawat biasa, buat kalau perawat baru tuh kita harus gimana nih tipsnya." Nah, di sini gua mau sedikit cerita teman-teman. Jadi teman-teman, yang lu harus tahu, setiap manusia itu nggak suka yang namanya perubahan, ya. Manusia itu selalu maunya, ini sih menurut penelitian ya. Jadi manusia itu maunya melakukan hal atau enggak rutinitas biasa. Kalau dia dihadapkan dengan sesuatu yang baru, biasanya dia nggak nyaman. Intinya gitu teman-teman. Sama kalau kita jadi perawat baru. Kalau kita jadi perawat baru, kalau kita jadi junior, ini sih pengalaman gue pribadi ya, gue sedikit cerita nih. Awal pertama kali gue dinas, gue deg-degan teman-teman. Bingung mau ngapain ya. Apalagi gue ditempatinnya di UGD. Awal-awal datang, gue bingung ini mau gimana gue ya pertama kali dinas. Ya pertama dikasih tahu ini tempat ini tempat itu. Pas ada pasien datang, gue bingung. Ya kita cuman kayak orang pelongo-pelongo aja. Masih bingung karena jujur aja nih ya, apalagi kalau belum yang pernah pengalaman kerja. Sama gue juga dulu kondisinya belum kerja di mana-mana. Kasarnya gue belum kerja di rumah sakit lah. Jadi sampai sebulan tuh gue masih bingung teman-teman. Jujur aja gue masih bingung. Walaupun gue tahu ya, karena yang dialamin itu takut salah teman-teman. Apa gue begini ya, ntar takut salah. Jadi kita ini perawat yang masih baru, yang junior, itu bisanya kita cuman menerima perintah. Bener nggak? Ya, jadi kalau disuruh, tolong ambil darah dong. Nah, kita lebih seneng yang kayak gitu. Nih buat yang, kalau ada senior yang nonton ya, jadi jangan, kalau mohon maaf nih senior nih ya, kalau ada senior gini nih. Dulu gue sampai gini teman-teman. Nama gue Randy ya. Kira siapa tahu ada yang belum tahu nama gue. Si Randy kerjanya lelet banget. Ya wajar lah, orang kita masih baru. Kita juga nggak ngerti mau ini itu, ya kan? Apa-apa kan takut salah nanti tindakan ini itu. Jadi kalau gue saranin, kalau kita jadi anak baru, kita banyak nanya. Nggak apa-apa kita dibilang dibilang tolol sih enggak ya. Ya mungkin bilangnya di belakang kita, nggak mungkin di depan kita juga. Itu sih bodo amat. Ya soalnya apa teman-teman, ya walaupun kalau kita ngelakuin tindakan, apalagi ke pasien ya, pasien itu kan orang hidup ya, bukan kita ngadepinnya itu bukan benda, kita tuh ngadepinnya makhluk hidup. Apa nanti pasien ngomel kita bisa ditabok, apalagi sekarang namanya hukum itu kan, wah pokoknya ruwet lah teman-teman, ruwet katanya begitu teman-teman. Jadi tipsnya kita jaga etika lah teman-teman. Yang pertama kita harus jaga etika teman-teman. Kalau senior bilang ini itu, iya kak, iya, kita jangan so tahu teman-teman. Kita nggak boleh so tahu. Ingat ya, ini buat yang junior nih. Karena gue pernah diambang jadi junior dan gue pernah diambang bukan jadi anak baru, senior banget sih enggak ya. Maksudnya gue pernah ada anak baru. Gimana ya? Pokoknya gue pernah jadi senior lah kasarnya gitu. Pernah ada ambang dimana gue jadi senior, sedikit senior kali ya, nggak jadi senior banget, orang gue kerja cuma sebentar kok. Jadi gitu teman-teman, kalau kita jadi anak baru kita sopan teman-teman. Iya kak, nah gitu. Kalau ada salah kita minta maaf, tapi kalau bukan kesalahan kita ya teman-teman ngomong, tapi jangan so tahu juga dan jangan menggunakan nada yang tinggi. Nah gitu teman-teman, pokoknya kalau senior bilang dia tolong ini, oh iya kak, baik kak gitu, ya pokoknya kita sopan lah. Namanya kita anak baru, kita harus sopan. Disuruh apapun juga kita harus bilang iya. Kalau kita nggak bisa, kita tanya dulu. Jangan kita terima bilang iya tapi kita nggak bisa. Kalau nggak bisa kita tanya dulu, nanti kak tolong ajarin ya kak, saya belum pernah. Nah kita ngomong apa adanya. Jangan kita sembunyi kita so bisa, jangan. Pokoknya jangan. Kayak gue dulu sering banget gue disuruh ngerujuk pasien karena kan gue termasuk kerjanya di rumah sakit tipe C waktu itu. Ya kan kalau ada pasien-pasien
ya CKB lah, ibarat perlu HD lah. Di tempat gue belum ada HD kan, itu harus ngerujuk pasien pro PCI lah, gue ngerujuk. Nah dari situ ya gue belajar banyak pengalaman. Ya makanya salah satunya kenapa gue berbagi channel ini, gue tuh pengen lu yang anak baru, udah ini gue bikinin channel nih buat lu nih, buat lu belajar gimana biar rasanya tuh, biar enggak ngerasain diomongin orang di belakang. Gimana ya? Ya kayak gue dulu kan ibarat si Randy nggak bisa apa-apa gitu, apa ini nggak bisa apa-apa. Ya gue kasih tahu juga sih ya, kita sebagai ini gue kasih tahu juga yang buat senior ya, mungkin kita yang baru ini nggak bisa apa-apa. Ya emang bener kita nggak bisa apa-apa, tapi mungkin dulu senior sendiri waktu masih jadi anak baru juga pasti nggak bisa apa-apa, nggak mungkin langsung bisa ini itu. Asli gue kasih tahu nih ya. Terus juga jangan ada, bukan senioritas ya, terus juga nih gue ngerasain ya, kalau jadi anak baru dulu, ini pengalaman banget nih, jadi anak baru itu lu jangan songong dah pokoknya. Jangan, misalnya gue senior nih ya, terus lu anak baru, terus sosok tahu nyeramahin, misalnya ini harusnya begini, ini harusnya begini. Lu tuh anak baru diem aja ya. Boleh kasih masukan, kasih teori, tapi sewajarnya, harus dalam batas etika. Dulu waktu itu gue ngejet begini, kak ini kan harusnya steril begini. Gue juga tahu itu harusnya steril, maksudnya waktu itu gue ngebersihin lukanya emang steril, dan dan gue kebetulan waktu itu lagi hacking ya. Cuman itu bocah baru kebanyakan komen, akhirnya pas sudah selesai jadi yaudah nih lu kerjain, gue tinggal aja biar tahu rasa ngerjain pasien sendiri itu gimana. Jadi menurut gue jadi anak baru itu nggak boleh sosokan, dan jadi senior pun harus kita ngajarin ya, ngajarin bukannya ceramahin ya. Ngajarin sama ceramahin beda. Kalau ceramahin tuh biasanya kasarnya ya cuman ngeritik doang ya. Junior itu cuma intinya butuh pendamping. Insya Allah kok 2 bulan 3 bulan, dulu gue 3 bulan baru bukan baru bisa apa-apa ya, baru ngerti alurnya gitu. 3 bulan ya on dah gue dah lama. Makanya gue pribadi buat temen-temen, intinya sih jaga etika ya. Kalau mau ya kasarnya kita jadi anak baru, kita jangan so tau lah. Maksudnya kita ikutin aja alur kerjanya gimana, karena di setiap tempat kerja itu berbeda-beda. Sama kayak lu lagi PKL, lu PKL pernah di mana aja. Kalau lu pernah PKL di beberapa rumah sakit, pasti lu ngerti. Di rumah sakit A begini cara kerjanya, di rumah sakit B begini cara kerjanya. Sama kalau lu jadi anak baru, kak jangan so tau gini, kak kayaknya nggak begitu deh caranya dah, kayaknya harusnya begini begitu dah. Udah diem aja dulu begitu teman-teman. Tapi boleh sih kalau sekedar ingetin ya, kalau emang kesalahannya fatal kita ingetin boleh, cuman dalam batas etika yang baik teman-teman. Gua aja dulu kalau jadi anak baru tuh deg-degan teman-teman, mau kerja nih, gue mau berangkat kerja udah deg-degan, apalagi di IGD ya. Aduh ntar ada pasien apa ya, aduh ada ngerujuk pasien nggak ya, aduh ntar dokternya siapa ya, enak nggak ya, aduh ntar temen dinasnya siapa ya. Ya itu gue juga udah ngerasain teman-teman semua. Dari pasangannya yang kagak enak, jadi kita kayak kerja sendiri, disuruh mulu muter, udah kayak gangsing teman-teman. Gue pernah yang kayak gitu. Terus kebagian pasien jelek, disuruh ngerujuk ya. Kalau junior mah bisa ngomong apa teman-teman, ya kita harus ikutin aja alurnya gitu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang junior, di video-video gue insya Allah sih gue bahas ya. Makanya lu kalau mau mau dibikinin video, lu request di komentar biar gue juga tahu mau bikin video apa. Siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lain juga gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman. Kalau ada teman-teman mau request video silahkan komentar. Sekian dari gue kayaknya teman-teman. Pokoknya makasih banget buat yang udah subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.